adik-adik, kembali lagi bersama kakak dengan Kak Mei dari Bimbingan Belajar Talenta. Nah, seperti biasa, kalau kalian melihat dan mengklik video ini, itu tandanya kalian sudah siap untuk belajar biologi dengan Kak Mei. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas mengenai metabolisme protein. Protein merupakan polimer alam yang tersusun dari berbagai asam amino melalui ikatan peptida. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Nah, sumber protein ini bisa kita jumpai pada dua kelompok utama. Yang pertama ialah protein hewani. Protein hewani merupakan asupan nutrisi yang berasal dari hewan atau produk olahannya, misalnya pada ikan, pada daging, dan pada telur. Kemudian yang kedua, sumber protein ialah protein nabati. Protein nabati merupakan asupan nutrisi yang berasal dari tanaman atau produk olahannya. Contohnya, banyak kita jumpai pada kacang-kacangan, pada sayur-sayuran, dan sebagainya. Adapun fungsi protein ialah yang pertama sebagai zat pembangun atau struktural jaringan, kemudian yang kedua sebagai biokatalisis, yang ketiga fungsi protein ialah sebagai pertahanan tubuh, yang keempat ialah sebagai zat pertumbuhan, dan yang kelima ialah sebagai reseptor dan pembawa pesan. Lalu, bagaimana nasib protein dalam tubuh manusia? Urutan proses pencernaan protein dalam tubuh manusia, yang pertama dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan akan dihaluskan menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya akan masuk ke dalam lambung, di mana di dalam lambung ada enzim protease yang akan mengubah makanan menjadi asam amino dan mengubah protein menjadi peptida. Selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus, di mana di dalam usus halus asam amino akan diserap dan masuk ke aliran darah bersamaan dengan nutrisi lainnya. Terdapat 20 asam amino, di mana ke-20 asam amino akan melewati proses yang berbeda-beda sebelum pada akhirnya dapat diubah menjadi energi di dalam siklus Krebs. Kelompok pertama ada isoleucin, leucin, dan triptofan. Di kelompok kedua ada alanin, sistein, glisin, hidroksiprolit, serin, dan trionin. Kedua kelompok ini akan diubah menjadi asetil koenzim A, namun terdapat perbedaan pada kelompok kedua di mana asam amino akan diubah terlebih dahulu menjadi pirufat dan melepaskan CO2 dan pada akhirnya akan menjadi asetil koenzim A. Terdapat asam amino lainnya seperti leucin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Kelima asam amino ini akan diubah dahulu menjadi asetoasetat, lalu menjadi asetil koenzim A. Setelah asetil koenzim A terbentuk, dibantu oleh oksaloasetat dari siklus Krebs yang memang sudah berjalan akan membentuk sitrat. Sitrat inilah titik awal dari proses siklus Krebs. Sitrat akan berubah menjadi isositrat, kemudian berubah menjadi alfa-ketoglutarat. Pada titik ini, terdapat asam amino yang bisa langsung masuk, yakni arginin, histidin, glutamin, dan prolin. Keempat asam amino ini akan terlebih dahulu berubah menjadi fruktamat sebelum nantinya menjadi alfa-ketoglutarat. Dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Di suksinil koenzim A terdapat juga asam amino yang dapat langsung masuk, yakni isoleucin, metionin, dan valin. Setelah terbentuk suksinil koenzim A, maka dibentuklah suksinat. Suksinat ini akan berubah menjadi fumarat, di mana terdapat asam amino yang bisa langsung berubah, yakni tirosin dan fenilalanin. Fumarat kemudian berubah menjadi malat dan akhirnya berubah menjadi oksaloasetat. Dan terjadilah terus-menerus siklus Krebs. Di dalam tubuh, asam amino akan melalui proses transaminasi
sehingga terbentuklah nitrat. Nitrat yang tinggi akan mengakibatkan pembentukan amoniak yang merupakan komponen toksik dalam tubuh, sehingga perlu diubah menjadi komponen yang tidak berbahaya bagi tubuh, yaitu urea. Baik, sampai di sini dulu video pembahasan kita mengenai metabolisme protein. Nah, jika ada yang masih kurang dimengerti atau ada yang ingin mau ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Nah, untuk video-video pembelajaran mengenai metabolisme lemak dan metabolisme karbohidrat sebelumnya, bisa kalian lihat pada video yang sudah ada di post ya. Dan jangan lupa sambil menonton video bisa sambil di like, komen, dan subscribe.